Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita akan melaksanakan ibadah keluarga pada hari ini, Minggu 7 Juni 2020. Ibadah keluarga saat ini memperingati Minggu Trinitas, menghayati Trinitas Maha Kudus. Oleh karena itu, mari menyiapkan hati kita dengan berfokus memasuki peribadatan. Untuk mengawali peribadatan, mari kita memujiakan Kidung Jemaat 256, kita satu di dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang besar. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita memulai ibadah ini dengan mengkhususkan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Mari menanggapinya dengan memujikan amin. Amin, amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, marilah bersama kita mendengarkan hukum kasih yang tertulis pada Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40 demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, kita tidak bisa melaksanakan hukum kasih ini dengan seutuhnya. Oleh karenanya, marilah kita mengaku dosa-dosa kita dan bertobat pada Tuhan. Mari bersama kita mengaku dosa dengan menaikkan doa pengakuan dosa secara pribadi. Doa pengakuan dosa.
Dipersilakan. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, setelah kita mengaku dosa-dosa kita dan bertobat, Tuhan berkenan memberikan anugerah-Nya kepada kita. Mari kita menerima berita anugerah dari Tuhan, sebagaimana tertulis dalam 2 Korintus 13 ayat 13 demikian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Mari kita menanggapinya dengan bersalam namaste sambil mengucap damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagimu. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, sebelum memasuki pemberitaan firman Tuhan, marilah kita memujikan Kidung Jemaat 40, Ajaib Benar Anugerah. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku, ku hilang tak Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyatukan hati dalam
doa. Mari berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan. Saat hari lepas hari, Engkau memberikan kami berkat-Mu. Secara khusus Engkau menganugerahkan kesehatan kepada kami, sehingga kami dapat beraktivitas dan kami boleh memberi semangat pada orang-orang di sekitar kami. Terkhusus saat ini Engkau memberikan berkat dan sukacita saat kami bersama bersekutu di dalam peribadatan minggu. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon rahmat-Mu turun ke atas kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Berkatilah agar kami dapat merenungkannya, dan kuatkanlah kami agar kami dapat melaksanakannya dalam hidup hari lepas hari. Kami menyerahkan hamba-Mu yang hendak memberitakan kabar sukacita dari-Mu. Kiranya apa yang diberitakan hanyalah seturut dengan kebenaran firman-Mu. Berkatilah agar kami dapat mengerti dan meneladani kasih setia Tuhan dalam hidup sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, bacaan Injil saat ini diambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20 yang demikian isi firman Tuhan. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar firman-Nya, merenungkannya, dan melaksanakannya dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, kiranya kesehatan senantiasa tetap berada bersama Bapak, Ibu, Saudara, dan keluarga yang ada di rumah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, saat ini kita memasuki Minggu Trinitas, di mana kita menghayati kembali hidup kita bersama dengan Trinitas Maha Kudus, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, untuk membantu kita dalam menghayati kehidupan
bersama Allah Trinitas. Kita diberikan sebuah tema terlibat memulihkan ciptaan bersama Allah Trinitas. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin banyak dari antara Bapak Ibu yang bertanya-tanya, ada apa dengan dunia ini? Kenapa dunia ini saat ini begini? Dan masih banyak yang lain lagi. Bertanya dengan pertanyaan yang demikian. Kenapa COVID ini bisa muncul dan memporak-porandakan berbagai tatanan di dunia? Belum lagi kita mendengar berita yang ada di jauh sana, di negara Amerika, di mana salah seorang warga negara Amerika yang mengalami tindakan kriminal oleh seorang anggota kepolisian Amerika, di mana warga negara itu harus berakhir kehidupannya karena kesewenang-wenangan oknum aparat di sana. Belum lagi kita mendengar berita-berita yang mengerikan lagi. Berita-berita bahwa COVID ini berasal dari satu negara untuk menghancurkan negara yang lain. Belum lagi berita-berita di mana saat ini kita tahu bahwa banyak orang terlibat dalam tindakan kriminal dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, kenapa ini terjadi? Dan kita harus bagaimana? Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, beberapa waktu belakangan ini pemerintah Indonesia sedang menyiapkan, menggodok sebuah boleh dikatakan sebagai langkah baru dalam penanganan COVID-19, yaitu new normal atau kenormalan baru. Bapak Ibu Saudara yang terkasih mungkin bertanya, bagaimana mungkin kita hidup normal lagi, berdamai dengan virus corona? Belum lagi kejadian-kejadian yang mengiringinya. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, new normal bukanlah berdamai dengan virus corona, tidak. Namun new normal, kenormalan baru adalah cara kita beradaptasi dengan kehidupan yang baru. Kita tetap memerangi virus corona dengan tata cara yang baru, dengan tata kehidupan yang baru, dengan pandangan yang baru dan lebih kreatif serta lebih produktif. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, mungkinkah itu terjadi? Bahkan mungkinkah kita memasuki sebuah era di mana manusia akan kembali hidup dengan damai sejahtera? Tentu untuk menggapai sebuah kenormalan, kita membutuhkan usaha yang besar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Kejadian pasal 1 bacaan kita yang masuk dalam rangkaian bacaan leksionari, Kejadian 1 pasal 1 sampai Kejadian 2 ayat 4a, masuk dalam bacaan leksionari kita menjelaskan mengenai penciptaan dunia.
yang pada dasarnya adalah baik adanya. Diciptakan Allah dengan baik adanya. Mungkinkah itu kembali demikian? Padahal saat ini dunia semakin payah, semakin parah oleh banyak hal yang menjadi pergumulannya. Apa yang terjadi? Bisakah kita kembali merasakan dunia yang baik adanya seperti bacaan leksionari kita Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian 2 ayat 4a. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, sebagian dari kita mungkin bersyukur karena sebagian dari kita tidak terdampak oleh COVID-19. Baik secara ekonomi maupun secara sosial, mungkin kita tidak terdampak dan kita bersyukur oleh karena itu. Kita juga mungkin bersyukur karena kita tidak hidup di Amerika. Kita tidak mengalami rasisme. Kita tidak mengalami hal-hal yang berkenaan dengan diskriminasi. Mungkin saat ini kita bisa bersyukur. Namun apakah cukup hidup kita dengan bersyukur? Apakah cukup kita melihat dunia ini, kita bersyukur pada keadaan kita sendiri, dan kita berpangku tangan, ya wis, wong aku wis penak. Apakah cukup dengan seperti itu? Jawabannya tidak. Apa yang harus kita lakukan? Bersyukur jelas, kita harus bersyukur. Mensyukuri segala apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Namun, bacaan kita kali ini, bacaan Injil kita Matius 28 ayat 16 sampai 20 berkata dengan jelas bahwa kita tidak cukup hanya bersyukur menerima Kristus. Namun ayat 19. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perintah itu Bapak Ibu Saudara terkasih bukan perintah untuk mengkristenkan orang. Namun perintah untuk mengenalkan kasih yang diajarkan oleh Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kenapa harus Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Kenapa harus Trinitas? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam bacaan kita, Bapa dan Anak dan Roh Kudus adalah simbol kasih persekutuan yang saling mengikat. Di mana yang satu tidak akan bisa bergerak jika yang lain tidak bergerak. Saat Allah Bapa mengasihi dunia, Dia memberikan anaknya. Agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Namun saat anak itu kemudian berkorban di kayu salib, kemudian Allah memberikan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, inilah kasih persekutuan yang harus kita nampakkan. Memuridkan artinya mengasihi dengan dampaknya. Berdampak bagi orang lain. Memuridkan artinya kita belajar untuk memberi dampak yang positif bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak cukup kita hanya berkata,
kita hanya bernyanyi, haleluya, 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 haleluya. Tidak cukup kita hanya bernyanyi haleluya, memuji Tuhan demikian. Namun kita harus bersyukur. Kita harus tidak hanya bersyukur, namun membagikan ucapan syukur itu dan menjadikannya berita yang indah. Terlibat dalam ciptaan yang memulihkan. Terlibat sebagai ciptaan yang memulihkan. Untuk memulihkan ciptaan bersama dengan Allah. Hitung Jemaat 40 menjadi sebuah refleksi yang indah. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ajaib benar anugerah yang membarui hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Meskipun kita ada dalam kehilangan, kita buta, bercela, penuh dosa, namun di dalam Kristus kita sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega, syukur bebanku telah lepas berkat anugerah. Anugerah yang membawa beban kita terlepas harus diberitakan kepada orang lain. John Newton saat menciptakan pujian ini juga mengharapkan banyak orang terberkati dengan pujian ajaib benar anugerah. Begitu pula kita. Sudahkah kita memberi efek yang memulihkan sehingga COVID-19 dapat kita lalui bersama, kenormalan baru dapat kita raih sebagai ucapan syukur, bahkan tidak ada lagi rasisme, tidak ada lagi hal-hal yang buruk yang menimpa komunitas kita. Tidak hanya komunitas kita yang terberkati, namun semua orang terberkati. Sudahkah kita memulihkan ciptaan seperti Allah Trinitas yang memulihkan? Bacaan kita menjadi refleksi kita. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jangan takut memulihkan keadaan. Jangan takut berbagi anugerah. Jangan takut mengatakan bahwa anugerah Tuhan ajaib benar. Jangan takut membagikannya, sebab Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Allah Trinitas bersama kita, mengasihi kita, dan melindungi kita. Selamat memulihkan, selamat dipulihkan. Tuhan beserta kita. Saat teduh bagi kita merenungkan sabda Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Kita angkat tangan kita taruh ke dada sebelah kiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaturkan syukur kita melalui persembahan yang sudah kita kumpulkan dengan sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita, diambilkan dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan dimohon dikondisikan dengan majelis kelompok dan pepandan masing-masing, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, dan persembahan riyoyo unduh-unduh. Mari kita mengaturkan persembahan. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, marilah kita menyerahkan persembahan kita, sekaligus mengucap syukur kepada Tuhan dengan bersama berdoa. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan yang senantiasa hadir di tengah pergumulan kami akan COVID-19. Di tengah pergumulan kami, di mana gereja yang sedang menghadapi COVID-19, saat ini Kau izinkan untuk beribadah di rumah masing-masing. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur bahwa Engkau tetap mengizinkan kami beribadah. Engkau tetap mengizinkan kami menikmati kehidupan ini. Kami juga bersyukur bahwa Engkau menganugerahkan kesehatan-Mu kepada kami, memberikan kami kesehatan yang prima, agar kami dapat melaksanakan aktivitas kami. Oleh karena itu saat ini kami memohon ya Tuhan, agar keadaan luar biasa KLB atas COVID-19 di Indonesia dan di muka bumi ini dapat segera berlalu. Kiranya Roh-Mu senantiasa hadir dan memberkati setiap usaha penanganan COVID-19 ini, dari tingkat yang paling sederhana sampai di tingkat nasional bahkan internasional. Kami mohon rahmat-Mu turun atas saudara-saudara kami yang terdampak COVID-19, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kiranya Engkau tetap menganugerahkan daya juang kepada saudara-saudara kami dalam bertahan hidup, dalam melaksanakan tugas-tugas, aktivitas, pekerjaan-pekerjaan mereka. Kiranya Engkau juga menganugerahkan kepada kami ucapan syukur, sehingga kami dapat bersyukur atas keadaan yang saat ini, baik suka maupun duka, kami alami. Kami mohon rahmat-Mu juga turun atas saudara-saudara kami yang masuk dalam jajaran penanggulangan virus Corona COVID-19 ini. Berkatilah tenaga medis, pemerintah
yang mengupayakan dengan sebaik-baiknya, relawan yang bersedia turun tangan dalam menangani virus COVID-19 ini. Kami mohon juga rahmat kesehatan-Mu juga turun ke atas warga jemaat GKJ Wonogiri Utara dan gereja-gereja Tuhan di muka bumi ini. Berkatilah ya Tuhan, agar kami dapat tetap melangsungkan peribadatan kami meskipun kami berada di rumah kami masing-masing. Kami mohon rahmat-Mu turun atas program-program gerejawi yang harus tertunda akibat COVID-19 ini. Secara khusus kami mohon rahmat-Mu hadir saat kami tengah mempersiapkan penahbisan pendeta GKJ Wonogiri Utara. Kiranya dalam masa yang menuju new normal, kenormalan baru ini, kami dapat mempersiapkan dengan baik, baik program penahbisan pendeta maupun program-program yang lain. Kami juga mohon Engkau hadir saat kami memasuki pergumulan pelunasan tanah klasis. Kami mohon rahmat-Mu agar dapat segera kami melunasi tanah klasis dan menjadikannya bagian dari pelayanan GKJ Wonogiri Utara. Kami mohon rahmat-Mu turun ke atas kami saat kami mempersembahkan sedikit dari berkat yang Engkau berikan. Berkat ini kiranya dapat menjadi kekuatan bagi kami dan saudara-saudara kami untuk tetap bersyukur atas kasih setia Tuhan. Kiranya berkat yang kami kumpulkan melalui persembahan ini dapat disalurkan dengan baik oleh gereja Tuhan, oleh majelis GKJ Wonogiri Utara, sehingga dapat dipergunakan untuk keluasan pelayanan gereja Tuhan di muka bumi ini. Saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya Engkau beri kebijaksanaan agar dapat mengelolanya dengan sebaik-baiknya, seturut dengan kasih setia Tuhan. Inilah doa dan pergumulan kami Tuhan. Kami serahkan segalanya ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, sampailah kita pada penghujung peribadatan kita. Kita diundang untuk hidup seturut karya Allah dalam menjaga bumi kita. Kita juga diundang untuk menjadi mitra Allah dalam mewujudkan kehidupan yang penuh damai sejahtera di bumi kita tercinta. Oleh karenanya, mari kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, mari kita mengakhiri peribadatan kita saat ini dengan memujikan Kidung Jemaat 13, Allah Bapa Tuhan. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu.
keselamatan, lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami